Kemunculan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur atau Paman Birin, setelah disebut hilang oleh KPK, memunculkan banyak pertanyaan dan permasalahan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, mengatakan akan melaporkan masalah itu kepada Dewan Pengawas, Dewas. KPK Boyamin Saiman, koordinator MAKI, mengatakan bahwa KPK mempermalukan dirinya sendiri di kasus tersebut. KPK permalukan dirinya sendiri karena dengan munculnya Paman Birin tadi pagi, klaim bahwa Birin tidak ditemukan, menghilang, itu hanya drama yang dibuat KPK. Namun, dramanya tidak sempurna sehingga menjadikan ini mempermalukan dirinya sendiri, ujarnya. Boyamin menilai bahwa kemunculan Sahbirin di kantor gubernur dan memimpin apel menandakan tersangka tidak keluar Kalsel atau bersembunyi di hutan. Kondisi itu sesuai dengan dugaan dari Boyamin bahwa Sahbirin tak kemana-mana. Kalau misalkan Paman Birin kabur ke tengah hutan atau luar negeri, itu kan ada pembenaran, KPK. Ini kan enggak, jadi sinyalemenku selama ini Paman Birin ya hanya di situ-situ aja. Saya yakin juga tidak keluar dari Kalimantan Selatan bisa jadi hanya di Banjarbaru, Banjarmasin dan sekitarnya saja, ujarnya. Boyamin juga mempermasalahkan KPK yang tidak segera memasukkan nama Paman Birin ke daftar pencarian orang, DPO. Jika saja Paman Birin masuk dalam DPO, maka siapapun bisa menangkap Sahbirin saat jadi pemimpin apel. Satu hal yang mestinya bisa dilakukan itu menerbitkan daftar pencarian orang, ketika kemarin tidak bisa ditangkap bagian dari OTT. Kalau demikian, jadi siapapun bisa menangkap. Seperti tadi pagi kalau dia DPO maka Satpol PP di situ bisa nangkap atau pegawai di situ bisa menangkap dan menyerahkan kepada penegak hukum terdekat. Karena bukan DPO yang masih bisa pimpin upacara, katanya. Selain itu, Sahbirin tak jadi DPO membuatnya ada kemungkinan menang dalam gugatan di pra-peradilan. Diketahui, saat ini pihak Sahbirin sedang mengajukan pra-peradilan. Konsekuensi kedua kalau dengan DPO, maka para peradilan bisa gugur. Karena peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018 kan dengan status DPO tidak boleh pra-peradilan kalau dia pra-peradilan gugur. KPK tidak menerbitkan DPO kan berarti biar tidak gugur dan tetap lanjut pra-peradilannya, ujarnya. Dalam sambutannya, Paman Birin menegaskan kepada ASN dan karyawan-karyawati Pemprov Kalsel selama ini dirinya ada di Banua. Saya hari ini senang sekali melihat wajah-wajah Anda semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keselamatan kepada kita semua dan Banua kita menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur, ujarnya. KPK sebelumnya telah menetapkan Sahbirin Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Pemprov Kalsel. KPK juga menyita duit 13 miliar rupiah terkait kasus ini. KPK mengatakan Sahbirin Nur diduga menerima fee 5% terkait proyek pembangunan lapangan sepak bola kawasan olahraga terpadu, pembangunan kolam renang kawasan olahraga terpadu, dan pembangunan gedung Samsat di Kalsel. Duit yang diamankan itu diduga bagian dari fee 5% untuk Sahbirin Nur. Ada 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Berikut ini daftarnya. Tersangka penerima, 1. Sahbirin Nur, SHB, selaku Gubernur Kalimantan Selatan, 2. Ahmad Solhan, Sol, selaku Kadis PUPR Kalimantan Selatan, 3. Yulianti Rinah, Yul, selaku Kabid Cipta Karya sekaligus PPK PUPR Kalsel, 4. Ahmad, AMD, selaku pengurus Rumah Tahfidz Darussalam yang diduga pengepul fee, 5. Agustia Febri Andrean, Feb, selaku PLT Kepala Beg Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan. Tersangka pemberi, 1. Sugeng Wahyudi, Yud, selaku pihak swasta, 2. Andi Susanto, N, selaku pihak swasta. Sahbirin pun melawan penetapan tersangka.
Dia mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Simak juga video, Kemendagri sudah tunjuk pelaksana saat Gubernur Kalsel disebut hilang. Gambas, video 20 detik, saksikan live Detik Pagi. KPK belum menemukan Gubernur Kalimantan Selatan, Kalsel, Syahbirin Nur atau Paman Birin. KPK berharap Syahbirin bersikap kesatria dengan bertanggung jawab atas dugaan suap yang diterimanya. Rakyatnya juga menanti, yang sudah memberikan suara kepada yang bersangkutan, tentunya menginginkan yang bersangkutan punya tanggung jawab di daerahnya dan bisa bersikap kesatria untuk muncul. Saya kira seperti itu.